Ya Allah, berikan kemudahan ya Allah, penuh kecerdasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Makasih anak-anak. Oke. Nanti misalkan di tempatmu ada background gitu ya, atau di tempatnya Bu Feni juga ada background, Bu Feni nanti langsung otomatis mute sebentar ya. Oke, jadi supaya kita sama-sama bisa nyaman. Oke, tidak apa-apa, di sekelilingmu ada adik-adikmu nggak apa-apa. Yang penting kamu fokus ya. Oke, baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan masih melanjutkan. Ini masih ada kaitannya. Kalau IPA itu selalu terkait. Tidak. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari, mengingat lagi tentang perubahan ya energi, perubahan energi terutama pada energi listrik menjadi bentuk energi yang lain. Oke, coba Bu Feni mau cek saja ya, mau jangan ya, mau cek saja. Oke, Dika, perubahan energi listrik menjadi energi gerak contohnya apa? Kipas angin. Kipas angin, pintar. Untuk Alfa, perubahan energi listrik menjadi cahaya apa Kak? Lampu, pinter. Untuk Naufal, perubahan listrik menjadi energi panas. Microwave. Betul. Nanti Kak sudah dijawab temannya, jangan jawab lagi ya. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Apa contohnya? Alivio. Apa contohnya? Alivio. Kok dua Alivio? Kok Alivio dua? Apa Alivio? Perubahan listrik menjadi kimia, energi kimia dulu simpan dulu itu loh. Baterai, bentar. Iya bener. Iya betul, ada baterai. Ojo, ini ya, ragu-ragu. Bener jawabannya. Oh, mari jawab ini ya, jangan. Gak apa-apa, berani jawab ya. Perubahan energi listrik menjadi listrik gerak, udah cahaya, panas. Oke, jadi bunyi. Coba Bu Beni minta tolong Nawa. Perubahan energi listrik menjadi bunyi. Nawa. Oke, Nadine bisa bantu? Radio. Oh, pada radio ya, menjadi energi bunyi. Sekarang perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Coba Jabal Razi, apa? Televisi, pintar ya. Salah satu hal itu. Perubahan energi listrik menjadi cahaya dan panas. Coba Afan. Saya Bu. Oke, sini ya. Cahaya dan panas. Ya Bu. Pikir lampu. Oh, lampu, betul. Lampu ya menghasilkan cahaya. Lama-kelamaan dia juga akan menghasilkan energi panas. Nah, itu tadi reviewnya tentang energi listrik menjadi bentuk energi yang lain. Sekarang anak-anak, pernahkah anak-anak terpikirkan dari mana listrik itu? Apakah tiba-tiba muncul listrik? Tidak. Dari mana ya? Tarik. Pembangkit. Bu. Maaf ya. Oke, apa nak? Dari pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik. Oke, betul. Menurut kamu perjalanannya listrik itu dari pembangkit listrik langsung bisa kita pakai apa enggak? Tidak. Iya atau tidak? Enggak
Apa aja, berpendapat aja, silakan. Dari begitu energi listrik muncul dari pembangkit listrik langsung disalurkan ke rumah kita untuk dipakai, ya. Ya. Atau membutuhkan proses lagi. Kok ragu-ragu sih? Ayo apa menjawab? Ayo, apa Din? Butuh proses. Oh, butuh proses. Oh, proses ya. Prosesnya apa saja ya? Ada yang sudah tahu? Atau ada orang tua di PLN gitu? Dan listrik negara ada? Ada. Oke, baik. Nah, hari ini kita masih berkutat tentang listrik. Dengar suaranya, Bu. Suaranya dengar, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah. Ini oke. Baik. Nah, nanti hari ini kita akan belajar tentang dari mana sih listrik itu berasal dan bagaimana listrik itu kok bisa sampai dengan saat ini bisa kita pakai. Nah, kebetulan banyak sekali ya peralatan manusia yang menggunakan listrik, bukan sumber energinya listrik. Oke, Bu Bani akan share dulu. Nah, kata nak? Belum. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Nah, dari mana listrik itu berasal? Hari ini kita belajar tentang itu ya. Seperti ini. Pernah melihat yang seperti ini? Pernah. Pernah, Bu, pernah. Nah, apa ini ya? Yang listrik. Kabel. Listrik. Apalagi? Oh, listrik yang tenaganya tinggi. Power listrik. Power listrik tinggi ini ya. Terus jaringannya panjang ini ya. Oke. Nanti kita cari tahunya apa ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita tahu listrik itu berasal dari mana. Kemudian manfaatnya listrik bagi kehidupan kita apa saja sudah anak sebutkan tadi ya. Kemudian kita kalau sudah tahu peralatan banyak yang menggunakan sumber energi listrik, maka kita harus tahu cara menghematnya. Siapa tahu nanti listriknya bisa habis. Ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa dengan aman menggunakan listrik. Nah, sekarang coba cek. Kalau nggak pakai kentang itu biasanya pakai jeruk ya. Enggak? Iya, Bu. Ya. Pernah Bu. Diceritakan salah satu diceritakan ini peristiwa apa ini yang ada di gambar ini apa maksudnya? Yuk salah satu, ayo berani. Kalau malu live chat boleh chat, silakan chat. Berani lihat chatnya. Apa iyo? Ada kentang diiris 2. Kemudian ada lampunya. Nyala apa padam? Nyala. Lampunya menyala. Menyala. Terus lampu menyala kan berarti butuh listrik ya? Iya. Ayo, kok bisa? Gimana? Ayo, yang sudah pernah tahu yuk share dong ilmunya di sini. Ketik malu live saja, nggak apa-apa, pengen ditunggu. Mau iso yo? Kenapa? Kalau nggak pakai kentang ini bisa pakai jeruk, biasanya pakai jeruk sih. Yo, apalagi? Enak. Ini mana ini tak tunggu? Ning Maci, yo. Jangan takut jawab. Bu, saya cuma lihat kentangnya saja, boleh semua apa-apa. Saya berani berpendapat. Ayo, berani berpendapat. Nah, pesertanya 1. Karena kentang memiliki listrik. Oke, dapat dari Jabal Razik. Oke, berani berpendapat. Oke, lanjut yang lainnya dong. Boleh. Apa setuju dengan jawabannya Jabal Razik? Kak?
kentang memiliki Aku listrik? ya. Iya, langsung iya. Setuju. Oke. Oh, nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Apa sih nggak setuju? Kayaknya pernah dengar nggak ada. Iya sih. Oh, nggak ada listriknya. Lah, terus kenapa lampunya bisa menyala nih? Misterius. Karena Apa ya? Karena kentang memiliki muatan listrik. Oke, karena energi kentang apa? Om? Ya, yuk. Bukan. Yuk. Ya, berarti jelas ada listriknya. Sekarang yang jadi permasalahan adalah listriknya dari mana? Nah, kalau dari napi tadi, kentang ini mengandung asam. Nah, asamnya ini nanti bisa membuat lampunya bisa menyala. Oke, ini ada jawaban dari Nindya Putri. Asam di dalam kentang membentuk reaksi kimia dengan seng dan tembaga. Mana seng dan tembaganya? Sini. Ya. Nah, ini yang bukan ditunjuk, kelihatan yang bukan ditunjuk. Ada penjepitnya ini. Kemudian dikasih tembaga ini paku ya. Nah, asam yang dimiliki oleh kentang disalurkan reaksi dengan tembaga dan seng menghasilkan energi listrik. Berarti jawaban ada listrik benar. Kentang mengandung asam betul. Kalau disambungkan asamnya tadi bereaksi dengan logam, akhirnya menimbulkan muatan listrik. Oke, nah, nyambung jadinya ya. Nah, ini biasanya pada buah-buah yang asam. Nah, kalau asamnya semakin tinggi makin cepat nyala. Coba nanti dicek lagi ya. Buah-buahan apa yang bisa digunakan untuk membuktikan adanya listrik. Nah, silakan nanti browsing ya. Kok saya ya. udah pernah nyoba Bu di sekolah tapi gagal. Gitu, udah pernah Ya, nyoba Bu. ya. Ya Bu gagal. Ya Bu, coba kok mencoba ya. Berarti mungkin tingkat keasamannya ya kurang. Oke, nah ini anak-anak pinter sekali nih bisa menggambarkan sesuatu yang abstrak kok iso ya. Akhirnya bisa dijelaskan dengan baik, dicari hubungannya. Nah, sepotong kentang tadi itu bisa menghasilkan energi ya, pengganti listrik yang membuat lampu menyala. Kenapa pengganti listrik? Karena bukan seperti listrik yang ada pada umumnya ya. Nah, asam di dalam kentang ini tadi betul membentuk reaksi kimia. Dengan apa? Perlu konduktornya juga. Kalau nggak ada konduktor nggak iso. Moro-moro lampu diintek nang kentang beda ya. Harus ada konduktornya, penghantarnya. Nah, reaksi ini menyebabkan muatan tadi, muatan listriknya mengalir. Nah, disinilah terjadinya lampu menyala. Oke, nah sebenarnya listrik itu apa? Nah, listrik itu tadi yang sudah anak-anak sebutkan. Muatan listrik, loncatan muatan listrik dari senyawa asam tadi bereaksi dengan logam, muncul beberapa percikan-percikan itu yang dinamakan listrik. Ya, loncatan muatan listrik. Muatan listrik itu sendiri yang senang meloncat-loncat itu namanya elektron. Ya, elektron. Jadi listrik itu ada, arus listrik itu ada kalau ada elektron. Ya, oke. Sampai di situ dulu. Nanti kelas 6 anak-anak akan lebih jauh lagi mempelajari elektron itu apa, temannya elektron itu apa, ya. Oke. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu sejarah penemuan listrik. Nah, coba disimak ini ya. Informasi pentingnya boleh dicatat ya. Yang penting-penting boleh dicatat. Nah, biar gak ngelek. Ya Bu. Silakan. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam, tetap di channel Idam Edu. Kali ini Pak Idam dalam bentuk avatar memanfaatkan teknologi animasi. Yuk kita belajar di tematika tentang tokoh dan penemuan. Kali ini kita akan membahas mengenai penemuan listrik. Siapa tokohnya dan apa penemuannya? Yuk, untuk lebih jelasnya lagi kita simak video berikut ini. Kita masuk pada materi tentang penemuan listrik. Listrik ternyata sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
mulai dari penggunaannya, dari awal pertama kali kita bangun hingga nanti kita akan tidur lagi. Listrik sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Yuk kita simak materinya. Berkaitan listrik, tahukah kalian, zaman dahulu masyarakat menggunakan api untuk penerangan. Belum seperti sekarang ini. Kita kalau malam hari bisa menggunakan lampu. Nah, saat ini hampir seluruh kehidupan didukung dengan listrik di seluruh dunia tanpa terkecuali, baik itu di desa maupun di perkotaan. Nah, awal mulanya listrik kan sudah menjadi fenomena sejak zaman Yunani kuno. Tokoh Thales menemukan fenomena ketika batu ambar yang digosok-gosok ternyata mampu menarik sehelai bulu. Ini yang kita kenal sekarang dengan listrik statis. Nah, Michael Faraday adalah penemu listrik. Dan berkat penemuannya, ia kemudian dijuluki sebagai Bapak Listrik. Beliau lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Keahliannya yaitu pada bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Nah, ini adalah polar motor. Michael Faraday membuat sebuah alat yang kemudian dapat menghasilkan sebuah rotasi elektromagnetik yang merupakan cikal bakal ditemukannya listrik oleh Faraday. Alat yang Faraday ciptakan ini, yang ada di samping kanan inilah pada waktu itu merupakan homopolar motor. Nah, lanjut pada induksi timbal balik. Faraday menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian itu Michael Faraday. Selanjutnya ada tokoh lain yang namanya Alessandro Volta. Pada tahun 1779, beliau menemukan apa yang disebut dengan tumpukan volta, sebuah metode praktis pertama untuk memproduksi listrik yang kita kenal sekarang dengan baterai ya. Nah, beliau ini pada tahun 1700-an itu mengemukakan gagasan tentang pembuatan alat penghasil listrik yang otomatis walaupun terbatas. Temuan Volta dapat memproduksi arus listrik yang disebut baterai. Penemuan inilah yang diakui sebagai baterai pertama yang bisa menghasilkan arus listrik secara tetap tentunya. Namun, kapasitas baterai terbatas. Selanjutnya tentang pemanfaatan listrik untuk penerangan. Nah, pada waktu itu ditemukanlah lampu oleh Thomas Alva Edison. Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison berhasil menciptakan lampu pijar, sehingga namanya dikenal sepanjang sejarah sebagai penemu lampu pijar. Edison memang bukanlah orang yang pertama yang menciptakan sebuah sistem penerangan listrik. Sebelumnya, lampu yang ditenagai arus listrik telah digunakan untuk penerangan jalan di Paris. Nah, sekarang kita bisa menikmati listrik loh. Dari awal tadi kita disampaikan, awal kita bangun sampai kita akan tidur, kita biasanya menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ilustrasi tentang penyaluran listrik yang ada sekarang ini. Mulai dari pembangkit listrik bisa menggunakan tenaga air, tenaga uap, panas bumi, dan yang lain-lain. Kemudian disalurkan menuju ke gardu induk. Kalau di Indonesia kita mengenal tentang istilah PLN atau perusahaan listrik negara. Nah, disalurkan ke gardu induk, kemudian didistribusikan menuju ke rumah masing-masing. Tentunya rangkaian inilah yang menyalurkan listrik dari sumbernya menuju ke rumah-rumah. Oke, terima kasih Pak Idam. Nah, anak-anak sudah mengetahui beberapa informasi penting ya dari video ini. Cek, siapa yang dijuluki dengan Bapak Listrik? Ya itu Siapa tadi? Faraday. Michael Faraday, pintar ya. Diawali dari tokoh Yunani. Gosok-gosok batu, kok bisa narik
dulu. Pernah melakukan percobaan itu? Pernah. Pernah apa? Belum, Bu, Penggaris. belum. Loh, penggaris. Coba di tempatmu ada penggaris nggak? Penggaris plastik. besi. Coba penggaris besi sok ya. Ini Bu ada Penggaris Bu. plastik, terus digosok-gosokkan. Langsung Nggak pernah di sekolah, Bu. gosok-gosok terus menurut buat narik apa? Rambutnya berdiri kak. Terasa berdiri atau menarik kertas. Kertas disobek-sobek itu ya. Nah ini yang disebut dengan listrik statis. Nah, listriknya bersifat sementara. Oke, nah Pak Idam tadi juga sudah menjelaskan selain ada bapak listrik, ada penemu baterai tadi siapa? Penemu baterai pertama tadi. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison untuk apa ini? Penerangan bola lampu. Sebelumnya ini dipakai untuk satuannya listrik ini. Satuan listrik itu apa? Volt. Volt. Nah itu dari namanya. Baterai sama volta. Alessandro Volta. Ya. Jadi beliau yang menemukan baterai tadi. Kalau Thomas Alva Edison nemu apa tadi? Lampu. Pijar. Pijar itu apa, Bu? Lampu pijar ini lampu kita kayak bolam itu loh ya. Ya, bolam. Nah seperti itu anak-anak. Jadi proses penemuan listrik itu bukan sesuatu yang pendek waktunya. Itu mulai zamannya Yunani, terus tahun 1700-an terus berkembang ya, sampai dengan ditemukannya semakin canggih sekarang ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, listrik tadi berdasarkan penjelasan ada dua ya. Ada listrik statis sementara tadi ya, contohnya petir. Petir itu kan karena gesekan muatan listrik yang ada di awan ya. Nah, antara gesekan terus gesekan antara balon dan penggaris dan gosok, itu bisa menarik kertas, bisa memberdirikan rambut gitu ya. Nah, terus percobaan yang paling umum kita sering lakukan adalah gesekan antara penggaris plastik dan rambut, paling sering gitu ya. Kemudian ada juga listrik dinamis anak-anak. Listrik dinamis itu listrik yang bergerak, artinya terus-menerus ada, terus-menerus disalurkan. Seperti yang kita ada di rumah kita ini termasuk listrik dinamis. Artinya arah, kalau searah itu seperti baterai gitu ya, searah. Berlakunya searah. Kalau ada listrik bolak-balik artinya bisa paralel, bisa seri, berganti gitu ya, berputar. Nah itu namanya listrik dinamis. Nah ini pada baterai dan lampu. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Idam sekilas bahwa tebakan anak-anak itu benar. Listriknya itu dari pembangkit listrik itu butuh proses, bukan dari pembangkit listrik langsung seret ke rumah masing-masing. Kenapa kok nggak seperti itu ya? Nanti kita cari tahu. Ternyata butuh melewati ini, baru ke rumah penduduk seperti itu. Nah, kalau kita mau cari tahu, yuk. Nah ini kita lihat dari manakah listrik itu berasal. Kalau ini bahasa Inggris nanti bantu terjemahkan ya. Kenapa listrik sampai ke kita? Do you know how electricity comes to our homes? We need fuel to make electricity and electrical power plants. Electrical power plants use these types of fuels: fossil fuels, oil, coal, and natural gas, uranium, nuclear power. Others use wind turbines, solar panels, wave power, tidal power, and biomass fuel. Coal is dug from the ground. Then it goes to a power plant. Coal is pulverized into powder. The power plant burns the coal to heat water to make steam. The steam turns a turbine that turns a generator. Inside the generators there are huge magnets and Oke, copper sampai sini coils. dulu. Maksudnya ada yang bantu yuk, ceritakan dong. Tadi awalnya dari mana? Dika koyo bahan bakarnya tadi apa aja? Bahan bakar fosil. Kalau yang ini yang biasa fosil ya. Terus
Dibawa kemana? Bawa ke apa namanya? Power plant itu apa? Pembangkit listrik, betul. Terus memanaskan air, terus setelah itu muncul apa? Steam apa steam? Nggak tahu. Steam ini gambare. Air kalau dipanaskan terus muncul apa? Asap. Uap. Uapnya nanti katanya yang di video ini akan menggerakkan apa? Turbin. Turbinnya pinter. Di generator ada magnet. Untuk menghasilkan listrik itu nggak bisa tanpa magnet ya. Harus ada magnetnya. Oke, nyampe sini ya. Jadi bahan bakarnya bawa ke pembangkit listrik dulu. Oke, lanjut. Dulu siapa ini yang menguap? Habis. At high speeds, they generate currents of electricity. Electricity goes to a substation where voltage is increased by machines called transformers. Voltage is the force that pushes electricity through a path. Nyampe Then, mana tadi dari pembangkit listrik? Transformator apa itu? Power. Oke, transformator berarti pengubah tegangan. Kan masih gede itu ya. Nah, di tegangan distabilkan dulu. Lanjut kemana nih? and the electricity travels through transmission lines. These tall towers carry large amounts of electricity at high voltage across long distances. Electricity then arrives at our neighborhood substation where the voltage is lowered. Now it can travel through neighborhood electrical poles. A transformer on the electrical poles near your home brings the voltage down. The electricity then travels through wires so it can be used in your home. This is how we get electricity. Nah, nyampe lah di rumah. Kesimpulannya dari pembangkit listrik mana? Transformator. Kemudian ada gardu induknya ya, PLN-nya tadi. Kemudian kemana? Ke rumah. Ada jaringan-jaringan, baru nanti disambungkan ke. Tapi kok cepet ya? Oke, Kan nabur langsung cepet. Oh iya, cepet kan itu hitungannya berapa ya Kak? Sampai berapa detik loh? Ya, cuma detik. Nah, seperti ini anak-anak ya. Tadi disebutkan bahan bakarnya bermacam-macam. Ada yang kayak bahan bakarnya masih fosil. Ya, ini contohnya. Jadi ini ada pembangkit listrik. Kemudian ke transformator tadi pengubah tegangan. Kemudian ada ini yang anak-anak tadi bilang tower listrik itu tadi ya, yang besar, jaringan tingkat tinggi itu ya. Kemudian ke transformator lagi, kemudian ke gardu induknya, lebih rendah voltasenya bisa langsung sampai ke rumah. Nah, itu kalau pakai bahan bakar fosil. Sekarang kita lihat yang pakai bahan bakar sumber energinya air. Nah, ini air menggerakkan turbin. Nah, turbin ini seperti kipas turbinnya, terus membuat generatornya bisa membangkitkan listrik. Nah, ini nanti masuk ke sini. Akhirnya sama, jaringannya terus nanti seperti itu. Proses membangkitkannya sama, berada di generator kuncinya ya, pembangkit listriknya. Nah, kalau pakai angin bagaimana Bu? Sama Turbin gitu. Turbin, terus ke generator. Maaf telat. Nggih, enggak apa-apa, langsung gabung ya. Transformer, kenapa ada film Transformer itu apa? Ini Transformer. Robot listrik. Robot listrik. Robotnya bisa berganti-ganti ya. Bisa ganti jadi mobil, bisa ganti jadi robot ya. Nah, itu mengubah. Nah, transformer berarti pengubah. Nah, kalau di listrik ini bukan mengubah jadi robot, tapi mengubah tegangannya menjadi lebih rendah. Coba bayangkan kalau dari pembangkit listrik ini kok ngono, wah, dimasukkan nang rumah, namanya Bu Feni saya. Ya, dedos kabeh TV-ne ya, langsung kesetrum, kelebihan muatan. Jadi voltasenya harus diatur dulu. Nah, ini ada National Grid. Kalau di Indonesia namanya SUTEK. Sutek.
Apa itu ya sutet itu ya? Nah, nanti kita cari tahu wis. Nah, terus juga ada yang bahan bakarnya pakai sumber energinya pakai panas matahari ya sama, butuh generator. Gimana-mana butuh generator ya. Kalau di panel surya ini ada kotak baterainya supaya nyimpen energi listrik. Ya. Habis nggak bisa. Oh iya, baterainya habis ya. Tapi matahari kan masih ada ya, aman. Oke, nah ini yang pakai nuklir. Jadi kalau pakai nuklir, ini reaktor nuklirnya di sini, tetap anak-anak menghasilkan panas, steamnya tadi ya, uap. Nah, kalau sudah menguapkan gini, ada uapnya, menggerakkan turbin. Nah, menggerakkan turbin, akhirnya generatornya bisa membangkitkan listrik. Jadi kata kuncinya di sini butuh generator. Kalau pembangkit listriknya ono turbin, ono generatornya ya nggak ada listrik. Seperti itu ya. Nah singkatnya, oke singkatnya generator ini yang ada di pembangkit listrik nanti masuk ke transformator penaik tegangan. Kok dinaikkan lagi supaya stabil. Setelah itu masuk ke sutet. Nah sutet ini ternyata singkatannya kan pakai transformator penurun tegangan. Disimpan di gardunya PLN, gardu induk. Dan disalurkan ke jaringan listrik itu ya, baru nyampe ke rumah. Oke. Nyampe di situ itu proses listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Yuk, biar tak ngantuk, ayo kita sama-sama membaca ya. Bu Feni kan tunjuk siapa yang baca ya. Oke, Bu Feni minta tolong Alfa. Manfaat listrik bagi kehidupan nomor 1 sampai 4 tolong dibantu. Manfaat listrik bagi kehidupan. 1. Sebagai sumber penerangan, terutama malam hari. 2. Sebagai sumber energi panas, contohnya pada rice cooker. 3. Penghasil energi gerak, contohnya pada kipas angin. 4. Penghasil energi suara, contohnya speaker atau alat pengeras suara. Oke, terima kasih. Lanjutkan Nafis, 5 sampai 8. 5. Sebagai pengganti BBM. Contohnya kereta listrik, sepeda motor listrik. 6. Sebagai sumber pengobatan, contoh alat terapi. 7. Menghasilkan energi kimia, contohnya pada api dan baterai. 8. Sebagai pengubah data, contohnya pada komputer dan smartphone. Oke, terima kasih. Jadi itu banyak beberapa ya, beberapa manfaat listrik bagi kehidupan. Peralatannya apa aja sudah Nana sudah menyebutkannya dengan tepat. Oke. Sekarang apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menggunakan listrik? Laptop murup, TV ini murup, radio ini murup, tape recorder murup. Siang hari semua lampu dinyalakan, listriknya mati. Biaya listriknya mahal, terus kelebihan muatan itu tadi biayanya listriknya bermacam, oke ya. Nah yang terpenting itu tadi biaya listriknya menjadi mahal. Oke, tagihannya besar ya. Oke, ada yang pernah tahu tagihan listrik di rumahnya berapa? Nggak tahu. Tidak tahu. Harus tahu. Supaya kamu nggak terus-terusan nanti main game, nggak terusan TV ya nonton TV ini bukan orangnya ya. Jadi sia-siakan. Emang ya tagihan listriknya jadi besar. Kasihan orang tuanya ya. Oke, berikutnya. Bagaimana cara menghemat listrik supaya tagihannya gak gede-gede banget nanti ya. Bu Feni nurut dari yang di layar ya. Bu Feni minta bantuannya Fatia. Bagaimana cara menghemat listrik? 1. Hemat pemakaian lampu. Cara hemat listrik pertama yang perlu dilakukan adalah dengan memakai lampu seperlunya. Kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk dijadikan sebagai penerangan utama di siang hari. Bisa juga dengan memakai lampu hemat energi seperti lampu LED, light emitting diode. Lampu ini merupakan penerangan berenergi rendah yang dapat membantu menghemat listrik. Kita juga bisa
matikan setidaknya lampu pada pukul 17.00 sampai 20.00. Oke, terima kasih Fatia. Hemat pemakaian lampu. Lek wis siang hari tidak usah pakai lampu selama masih ada sinar matahari ya. Jangan siang-siang diurupno HP tambah sumuk ya. Mengganti lampu yang hemat energi. Sekarang itu ada lampu LED namanya ya. Jadi lampu LED itu lebih hemat energi. Kalau biasanya kita pakai lampu yang panjang itu loh ya. Neon, tahu neon? Neon yang lampunya panjang, kiri kanan. Itu agak boros energinya. Terus sama yang lampu pijar gede, nah seperti itu. Energinya semakin besar lampunya, semakin besar energi listriknya. Nah, jadi kalau mau beli lampu ya pilih yang LED. Ya, lampu LED itu lebih hemat energi. Oke, terus kalau udah malam setidaknya matikan 2 lampu. Jadi kan yang tidak dipakai misalkan di kamar mandi itu ya tidak usah terus dinyalakan ya. Kalau mau pakai dinyalakan. Kalau mau tidur, nah lebih enak tidurnya lampunya padam. Siapa yang di sini tidurnya lampunya padam? Aku. Oke, nah itu juga membantu selain hemat listrik ya, itu juga membantu kita lebih rileks saat tidur. Jadi mata kita itu istirahatnya total. Jadi kalau misalkan kamu tidur dengan lampu menyala, perhatikan kelopak matamu kan kadang bergerak-gerak ya. Nah itu belum rileks maksimal. Coba kalau lampunya redup gitu aja, pasti tidurnya nyenyak, gitu ya. Nah itu untuk kesehatan juga seperti itu. Nomor 2, oke, ini nih, Bu Feni minta tolong bantuan suaranya Naura. Silakan Naura. Nomor 2 dibacakan Naura. Pakailah AC sesuai kebutuhan dan perhatikan penggunaan kulkas. Air conditioner termasuk air conditioner termasuk salah satu peralatan elektronik yang memakai lebih banyak listrik daripada peralatan elektronik lainnya. Pilih AC hemat energi dan dilengkapi dengan kemampuan menaikkan suhu atau menurunkan secara otomatis sesuai banyaknya orang di dalam ruangan. Pemakaian kulkas juga perlu diperhatikan cara hemat listrik atau hemat listrik untuk kulkas. Hindari mengisi kulkas terlalu penuh. Biasanya kulkas akan menyesuaikan suhu dengan jumlah barang yang ada di dalamnya. Jangan lakukan kebiasaan membuka pintu kulkas dan dalam waktu yang lama. Kebiasaan ini bisa membuat kulkas bekerja lebih tinggi karena akan menyelesaikan suhu di dalam dan di luar kulkas yang bisa membuat lebih banyak pemakaian listrik. Oke, terima kasih. Nah ini kebetulan peralatan yang mesti sering kali ya ada di rumah kita dan sering kali kita pakai lampu ya. AC. Kalau di rumahnya ada AC, perhatikan ya. Jadi pemakaiannya tidak setiap saat ya AC ya. Nah insya Allah udara dari luar ini lebih nyaman ya. Jadi enggak semuanya nanti saoma AC-nya 10 gitu ya. Kamar 5 AC-nya 10, satu kamar AC-nya 2. Nah itu boros listrik banget ya. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang ada baru nih AC yang terbaru itu ya, bisa kalau orangnya 1 berarti suhunya disesuaikan. Kalau orangnya 10 suhunya disesuaikan. Nah seperti itu bisa lebih hemat listrik. Kulkas sekian, ada yang sering buka tutup kulkas, hobi buka tutup kulkas. Ketawa berarti iya ya. Yang penting buka tutup kulkas ini tidak terlalu sering dan tidak dibiarkan dalam waktu yang lama, dibuka terus lalu ditutup. Nah itu nanti membuat kulkasnya bekerjanya lebih tinggi, makanya belakangnya kulkasnya panas soalnya. Nah seperti itu. Jadi kemudian hindari mengisi kulkas terlalu penuh. Kalau penuh kan daya untuk mendinginkan lebih banyak. Ya, benda-benda yang harus didinginkan kan jauh lebih banyak.
Jadi diisi secukupnya. Oke. Nomor 3. Kenapa, Nak? Kalau nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup Soalnya apa nih? barangnya masih banyak. Taruh di mana? Nah, itu berarti belanja secukupnya sesuai kebutuhan ya. Oke. Baik, berikutnya Bu Feni minta tolong Nabila nomor 3. Pilih peralatan elektronik lain sesuai kebutuhan. Selain AC dan kulkas, kita perlu memilih peralatan elektronik lain sesuai kebutuhan. Misalnya mesin cuci. Ingatlah, bila semakin besar kapasitas mesin cuci dan daya listrik yang dimiliki, akan membuat listrik yang dipakai juga lebih besar. Pilih alat setrika yang dilengkapi dengan alat pengatur panas otomatis. Alasannya karena aktivitas menyetrika biasanya menghabiskan waktu beberapa jam. Bila alat setrika tidak memiliki alat pengatur panas otomatis, justru akan membuatnya menyalurkan listrik secara terus-menerus. Pemakaian dispenser juga dapat. Nabila hilang. Nabila, oh, lost connection ya. Oke, jadi itu dari Nabila tadi ya. Jadi selain AC dan kulkas, juga bijak memilih peralatan seperti mesin cuci, pasti di rumahnya ada. Setrika juga begitu, dan dispenser ya. Jika tidak perlu, ya wis lebih baik mendinginkan air di kulkas atau memasak air di kompor, itu jauh lebih hemat ya. Oke, terima kasih Nabila lost connection ini ya. Nomor 4, Beni minta tolong Auralia. Hari ini belum ada suaranya, ayo silakan nomor 4. Buat kabel atau peralatan elektronik dari saklar ketika sedang tidak digunakan. Sering membiarkan charger handphone atau kabel peralatan listrik seperti TV, radio, komputer, atau lainnya terpasang pada saklar ketika sedang tidak dipakai. Mulai sekarang usahakan untuk menghindari kebiasaan tersebut. Ini karena listrik tetap mengalir pada kabel ke peralatan elektronik. Kondisi tersebut tentu akan membuat listrik menjadi terbuang dan kamu harus membayar beberapa persen. Tagihan listrik yang terbuang tersebut sebaiknya cabut kabel peralatan elektronik dari saklar bila tidak digunakan. Oke, betul. Terima kasih ya. Sama dengan kebiasaan kita kalau mau ngetes HP sebelum tidur ya. Nah, mau tidur ditancapkan di casnya. Kemudian sampai pagi, padahal waktu untuk membutuhkan baterainya full kan nggak sampai semalaman ya. Nah, seperti itu juga termasuk salah satu hal yang bisa membuat listrik kita menjadi pemakaiannya berlebih ya. Jadi kalau TV, radio tidak dipakai ya sudah, matikan saja dan dicabut. Kenapa kok harus dicabut? Karena menghindari terjadinya arus pendek listrik konslet itu ya. Kalau konslet itu bisa menimbulkan kebakaran. Terakhir yang nomor 5, Lana bisa bantu Bu Feni. Manfaat ventilasi udara dan tanaman hijau. Kipas angin maupun lampu dengan begitu bisa menghemat listrik di rumah bukan? Baik. Nah, ini sarannya memanfaatkan ventilasi udara. Ventilasi udara itu lubang-lubang udara yang ada di rumah kita ya. Jendela. Bu, izin ke kamar mandi. Oke, silakan. Jendela, pintu dan sebagainya ya. Jadi kalau lubang-lubang udaranya itu banyak, akan banyak udara segar yang masuk. Ya, sinar matahari juga lancar. Sehingga kita sudah nggak perlu lagi pakai AC, nggak perlu lagi pakai kipas angin. Lampu juga kalau siang hari sudah ada sinar matahari. Bersyukur kalau di rumahnya banyak tanaman hijau ya, itu lebih menyejukkan, udaranya jadi lebih segar. Oke, baik seperti itu. Nah, untuk penggunaan listrik betul-betul sangat berhati-hati.
Ini ada beberapa tipsnya ya. Oke, yang pertama ikuti petunjuk penggunaan. Jadi mesti kalau mau menggunakan peralatan listrik mesti ada petunjuknya. Ini ditancapkan pada daya seberapa. Nah, itu perhatikan daya listrik. Jangan sampai dayanya 10 tapi ditancapkan dibutuhkannya 20 berlebih ya, terjadi korsleting. Kemudian hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Jangan mencabut sambungan, misalkan laptop ya nak ya, kalau mau nyabut dari cas, jangan dari cas yang kepala laptopnya ini ya, kepala casnya yang besar itu dulu, tapi sambungan dari laptopnya itu dicabut dulu. Bisa dibayangkan ya. Oke, jadi kalau mau ngecas ininya dulu. Nah, ininya dulu yang dicabut ini ya, jangan yang dari stop kontaknya dicabut sedangkan ini masih nancap di laptop, bahaya, udah hentakan listrik ya. Jadi yang dicabut dari peralatan listriknya dulu, baru ke stop kontaknya. Kemudian beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik, jadi jangan terlalu dekat-dekat gitu ya, bahaya. Hindari dari barang-barang yang mudah terbakar. Kemudian jangan menyentuh peralatan listrik jika tangannya basah. Kenapa? Kok nggak boleh? Air ini penghantar listrik yang paling bagus. Ya, penghantar listrik yang paling bagus. Oleh karena itu ketika terjadi bencana banjir dan deras, seringnya lampu listriknya padam ya. Iya. Nah, ini untuk menghindari bahaya itu, oleh bahaya kesetrum atau bahaya kebakaran. Ya. Kemudian jangan letakkan dekat peralatan kimia ya, bahan-bahan kimia. Kemudian matikan peralatan listrik jika sedang mati lampu. Jangan dibiarkan tetap nyala TV. Lampunya mati, listriknya padam, dibiarkan tetap dalam posisi on, itu langsung kamu cetek aja supaya off. Ketika nanti listriknya sudah nyambung lagi, nggak jeblek ya. Kadang kan muncul suara cak ya. Nah, itu hentakan listriknya. Itu bisa merusak peralatan listrik. Nah, seperti itu anak-anak. Hari ini kita lengkap mempelajari asal-usul listrik, asalnya, manfaat, cara menghemat, dan cara pemakaiannya yang aman. Oke ya. Nanti silakan dikerjakan kuis pendalaman materinya tentang listrik ya. Mudah sekali ini loh. Cuman berapa soal ini? Nah, udah kelihatan ya. Setelah ini Bu Beni kirim linknya. Oke. Baik, itu anak-anak. Terima kasih untuk semangatnya. Oh, wifi-nya putus. Iya, nggak apa-apa Kak Nabila ya. Tadi memang Bu Beni lihat tadi videonya hitam ya, berarti lost connection ya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang listrik. Oke, sebelum Bu Beni tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Semoga benar-benar bermanfaat ya. Oh iya, nanti linknya tetap Bu Beni kirim ke WA. Jadi setelah ini Bu Beni kirim dulu sebentar ya di sini. Anak-anak bisa langsung ambil untuk latihan ya, tetap nanti Bu Beni kirim ke WA. Oke. Langsung ke WA aja ya nanti ya. Kita Lorenta ya. Iya Bu. Oke, ya wes. Semoga sedikit bermanfaat ya. Jadi kita lebih bijak dalam menggunakan listrik. Nah, satu, supaya tagihannya tidak terlalu besar. Yang kedua, aman buat. Ini mohon maaf ya. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya ya.